Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevan Abiano. Kali ini saya akan menyampaikan pengertian dari nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang akan diciptakan serta mempertahankan suatu kedaulatan bangsa, negara atau bangsa. Dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai nation, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama dengan sekelompok manusia. Kelompok manusia ini memiliki tujuan dan cita-cita yang sama dalam mewujudkan suatu kepentingan nasional, serta rasa ingin mempertahankan suatu negara, baik dari segi internal maupun eksternal. Lalu, para nasionalis kemudian menganggap negara berdasarkan kepada beberapa political legitimacy atau kebenaran politik dalam bahasa Indonesianya, bersumber dari teori romantisme, diantaranya ialah identitas budaya, debat liberalisme yang kemudian menganggap kebenaran politik yang bersumber dari kehendak rakyat atau gabungan di antara kedua teori itu. Ikatan nasionalisme ini kemudian tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini sendiri terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu. Saat itu, naluri mempertahankan diri kemudian akan sangat berperan dalam mendorong mereka mempertahankan negaranya. Oke, di sini saya akan melanjutkan arti nasionalisme menurut para ahli. Yang pertama ada Hans Kohn. Menurut Hans Kohn adalah formalisasi atau bentuk dalam rasionalisasi dari kesadaran nasional dalam berbangsa dan bernegara sendiri. Yang kedua ada Benedict Anderson. Menurut Benedict adalah suatu komunitas politik yang dibayangkan serta diimajinasikan sebagai sesuatu yang terbatas dan berdaulat. Yang ketiga ada Otto Bauer. Menurut Otto adalah suatu persatuan karakter atau perangai yang kemudian akan timbul karena adanya suatu perasaan yang senasib. Yang keempat ada Stoddard. Menurut Stoddard adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat di mana mereka kemudian menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama-sama di suatu negara atau bangsa. Yang kelima ada Hertz. Menurut Hertz adalah hasrat mencapai kesatuan, hasrat untuk merdeka, serta hasrat untuk mencapai keaslian atau hasrat untuk memiliki cita-cita bersama. Yang keenam ada Smith. Menurut Smith adalah suatu gerakan ideologis yang digunakan untuk memelihara dan meraih otonomi, kohesi, serta individualitas. Yang ketujuh ada A.B. Bauer. Menurut A.B. adalah rasa cinta kepada daerah dan bahasa oleh sekelompok atau perorangan. Hitler. Menurut Hitler adalah suatu sikap dan semangat rela berkorban untuk mendapat melawan bangsa lain demi bangsa sendiri. Yang kesembilan ada Ernest Renan. Menurut Ernest ialah suatu keinginan untuk dapat bersatu dan bernegara. Dalam hal ini, nasionalisme sebagai suatu keinginan besar untuk dapat mewujudkan persatuan dalam suatu negara. Yang ke-10 ada Ernest Galenervia. Menurut Ernest adalah keseimbangan antara rasa nasionalis terhadap bangsa dan kekuatan berpolitik. Selanjutnya ada bentuk-bentuk nasionalisme. Yang pertama ada nasionalisme kewarganegaraan. Kewarganegaraan atau nasionalisme sipil merupakan sejenis nasionalisme di mana negara kemudian memperoleh suatu kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, kehendak rakyat dan perwakilan politik. Teori ini mulanya dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. Selanjutnya ada nasionalisme romantik. Romantik atau juga disebut dengan nasionalisme organik dan nasionalisme identitas sebagai lanjutan dari nasionalisme etnis, di mana suatu negara kemudian memperoleh kebenaran politik secara semula sehingga hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Yang ketiga ada nasionalisme budaya. Budaya merupakan sejenis nasionalisme di mana suatu negara kemudian memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukanlah sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lain sebagainya. Keempat, ada nasionalisme kenegaraan. Kenegaraan sebagai suatu variasi nasionalisme kewarganegaraan.
yang tak dapat dipisahkan dari nasionalisme etnis. Perasaan ini sendiri sangat kuat sehingga kemudian diberi keutamaan lebih dalam hal hak kebebasan dan universal. Kejayaan suatu negeri sendiri senantiasa bersifat kontras dan berkonflik dengan prinsip suatu masyarakat demokrasi. Penyelenggaraan sebuah national state sebagai suatu argumen seolah-olah membentuk kerajaan yang lebih baik dengan tersendiri. Dan yang terakhir ada nasionalisme agama. Agama merupakan nasionalisme di mana negara akan memperoleh suatu legitimasi politik dari suatu persamaan agama. Walaupun demikian lazimnya, nasionalisme etnis kemudian akan dicampur adukan dengan nasionalisme keagamaan. Beberapa tujuan nasionalisme yang perlu kita ketahui: berfungsi untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap suatu bangsa, negara, dan tanah air, berfungsi membangun sebuah hubungan yang harmonis serta rukun antara suatu masyarakat dan individu lainnya, berfungsi untuk membangun dan mempererat tali persaudaraan di antara sesama warga masyarakat dalam suatu negara, berfungsi sebagai upaya dalam menghilangkan dan menghapuskan ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan dari suatu warga negara atau masyarakat kepada pemerintah, berfungsi sebagai usaha dalam menumbuhkan sebuah semangat untuk bisa secara rela berkorban demi bangsa, negara, dan tanah air, berfungsi untuk menjaga sebuah bangsa, negara, serta tanah air dari serangan para musuh yang kemudian mengancam negara, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Ciri-ciri nasionalisme: yang pertama, terdapat sebuah persatuan dan kesatuan sebuah bangsa. Yang kedua, terdapat sebuah organisasi yang memiliki bentuk modern dan memiliki sifat nasional. Yang ketiga, terdapatnya sebuah perjuangan yang kemudian dilakukan dan memiliki sifat nasional. Yang keempat, bertujuan memerdekakan dan mendirikan sebuah negara yang merdeka serta menjadikan kekuasaan berada di tangan para rakyat. Yang kelima, nasionalisme umumnya lebih mementingkan pikiran sehingga pendidikan kemudian berperan penting dalam suatu upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya akan melanjutkan tentang fase pertama. Gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia pada satuan dinamika sejarah diawali pada masa Budi Utomo pada tahun 1908 yang para wijaya kedokteran Sofyan serta sekolah yang kemudian disediai di Belanda atau di Jakarta. Fase kedua adalah prosesnya kebangkitan nasionalisme yang terjadi di tahun 1928, yaitu 20 tahun setelah proses nasionalisme terjadi. Fase ini kemudian terdapat sesuatu kesadaran menyangkut negara, bangsa serta bangsa-bangsa ke dalam suatu negara yang telah disadari oleh pemuda dan berkontrak dengan suatu organisasi kedaerahan seperti Zong Bles, Zong Sumatra, Zong Java, dan sebagainya lain-lain. Fase ketiga berikut ini disebut juga dengan masa revolusi kemerdekaan pertama. Nyatanya pemuda pada masa revolusi kemerdekaan terjadi saat mereka menyandra Soekarno-Hatta di Yenglus Jengprok. Agar segeranya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, mereka dengan sangat bersemangat mewujudkan natio santiste yang berdaulat dalam kerangkaan kemerdekaan. Fase keempat. Fase ini kemudian berkembang nasionalisme pada tahun 1966 yang menghadapi tantangan baru dalam suatu pemerintahan Indonesia selama 20 tahun. Setelah kemerdekaan, kemudian terjadinya hura-hura bentrok Gestapo dan X. Tampaknya peran mahasiswa, organisasi pemuda ini serta organisasi sosial kemasyarakatan pada tahun 1966, Soekarno-Hatta, para tentara kemudian sulit memperoleh kekuasaan dari penguasa Orde Lama Soekarno. Sayangnya para pengurus Orde Baru kemudian mengecap para pemuda mahasiswa yang telah menjadi moto utama pendorong terbentuknya NKRI
tersebut. Bahkan sejak lahir 1970-an, para mahasiswa malah dibatasi gerakannya dalam berpolitik serta dibatasi ruang kuliah di kampusnya. Fase kelima, pergolongan masa orde baru kemudian melahirkan fase kelima yang disebut juga sebagai masa rekonsiliasi. Nasionalisme kemudian tidak selesai hanya pada masa pemerintahan Soekarno-Hatta, tetapi bergulir ketika rekonsiliasi menjadi sumber impuls perjuangan suatu bangsa meskipun selalu suatu perjalanan sejarah cukup panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.